Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al-madhlumin minhum fi Filistin wa fi Rafah wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana wulata umurina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di pandangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk bisa kembali bersua pada kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan ilmu kita, iman kita, keyakinan kita, ketakwaan kita, dan semoga kita mendapatkan ilmu nafi dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, sebagaimana kita meminta agar Allah senantiasa menolong kita, saudara-saudara kita khusus yang terzolimi di Palestina, di Gaza, di Rafah, dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah tolong mereka, Allah jaga mereka, Allah berikan ganti yang lebih baik, Allah ampuni segala khilaf, dan memberikan mereka kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan semoga Allah memperbaiki segala urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Wabilus Shayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, dan ini adalah pertemuan terakhir menjelang 10 hari pertama Dzulhijjah. Oleh karena itu saya ingin ingatkan diri saya pribadi dan hadirin sekalian, ibu-ibu sekalian, untuk benar-benar menatap 10 hari ini dengan tatapan yang tajam dan dengan penuh pentadaburan, bahwa nabinya alaihissalam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wal jihad ya Rasulullah, apakah tidak juga jihad ya Rasulullah? Tidak juga jihad fisabilillah. Ila rajulun, kecuali seseorang yang berangkat membawa jiwa dan hartanya lalu ia tidak pernah kembali ke rumah dan kampung halamannya. Ini menunjukkan bahwa hari-hari ke depan adalah hari-hari yang sangat besar dan hari yang sangat prestisius. Ini menunjukkan bahwa salat kita yang paling Allah cinta adalah salat di 10 hari pertama Dzulhijjah. Puasa sunnah kita yang paling Allah cintai itu puasa sunnah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Zikir kita, zikir pagi petangnya ibu-ibu sekalian, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan begitu seterusnya. Kajian kita itu yang paling Allah cintai di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkan hari-hari tersebut dan lakukan persiapan yang matang, atau yang bisa kita lakukan di beberapa hari ini saja. Sekarang tanggal berapa hadirin? Ibu tanggal berapa sekarang? 20 berapa? Tanggal 3, 26, 26 Dzulhijjah. Ya udah selesai kita nih.
Ya Allah, Pak Ustadz udah haji, aku ketiduran berarti ini. 26 Dzulhijjah itu loh. Jadi, aduh ibu. Kita berada di 26 Dzulqa'dah. Jadi tinggal beberapa hari ke depan. Maka lakukan persiapan dengan sebisa kita di 4 atau 3 hari ke depan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu yang perlu kita tanamkan, dan saya rasa ibu-ibu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Prioritaskan amalan wajib, jaga salat 5 waktu, jaga kinerja kita sebagai istri, sebagai anak, kerjakan kewajiban-kewajiban kita, lalu kerjakan memperbanyak ibadah sunnah, khususnya spesialis 10 hari pertama Dzulhijjah seperti berkurban. Kalau bisa berkurban, dan perjuangkan kurban kita. Jangan dikit-dikit kayaknya belum bisa kurban nih, padahal belum berjuang, belum berusaha. Namanya juga ibadah kurban, hadirin. Ibadahnya namanya kurban, berkorban gitu. Bukan ibadah selewat atau ibadah terbesit. Kayaknya aku nggak kurban dulu deh. Ini bukan begitu caranya berpikir. Allah Ta'ala bisa. Jadi coba lakukan sesuatu untuk berkorban di tahun ini. Dan kalau kita berkorban, maka kita disunahkan untuk, atau kita disyariatkan untuk tidak memotong kuku, rambut, dan apa yang ada di tubuh kita sampai hewan itu disembelih. Jadi dan itu bagian dari perjuangan lah. Gak enak Ustaz, ya itu namanya juga ibadah berkorban. Berkorban harus ada sisi perjuangan kan, dan ada sisi pengorbanan. Terlepas ada khilaf para ulama apakah hukumnya benar-benar diharamkan atau dimakruhkan. Kita tahu ada pandangan dalam masalah ini, tapi kita ambil sisi maknanya lah. Pertama, ini sunnah Nabi SAW. Kalau kita pencinta, begitu Nabi SAW meminta, kita kerjakan. Yang kedua, namanya saya sudah berkorban, ya harus ada pengorbanan. Kalau ini aja nggak bisa, gimana ketika Allah minta yang lebih besar dari itu? Jadi perjuangkan itu. Lalu perbanyak zikir dan bertakbir. Dan kita tahu takbir di hari-hari ini ada 2 tipe. Satu, takbir mutlak, takbir kapan saja, di mana saja, dari tanggal 1 sampai tanggal berapa ibu? 13, takbir mutlak, kapan aja silakan bertakbir. Dan yang kedua, takbir muqayyad, itu dari takbir setelah sholat wajib. Dari tanggal berapa? Dari sholat apa tanggal berapa? Dari sholat duha atau sholat qiyamul lail? Hah? Maghrib apa nih? Ibu, dari kapan sampai kapan? Dari maghrib sampai subuh. Ayo, dari kapan sampai kapan? Dari kapan sampai kapan? Maghrib sampai kapan? Sampai Isya. Dari subuh hari Arafah sampai asar tanggal 13. Itu poin Allah.
Itu poin hadirin. Allah ta'ala bisa. Jadi perbanyak takbir, berzikir. Lalu tentu saja ibadah yang paling spesial di 10 hari ini adalah haji. Barang siapa yang bisa haji, berhajilah. Dan yang sudah berangkat atau akan berangkat dan sudah dapat visa, maka bersyukurlah kepada Allah dan maksimalkan haji tahun ini sebaik-baiknya. Dan barang siapa yang belum bisa berangkat atau belum mampu berangkat, milikilah niat untuk naik haji agar kita dapat pahala haji. Milikilah niat beribadah haji agar kita dapat pahala haji dan punya tekad gitu, dan mulai berjuang, nabung dari sekarang. Walaupun nggak berangkat tahun ini, kita nabunglah untuk haji kita agar Allah lihat kejujuran kita. Kalau nggak diupayakan, maka itu indikasi memang belum ada niat. Karena Allah yang berfirman, orang itu kalau mau berangkat pasti persiapan. Apa kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 46? Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah. Kalau mereka benar-benar ingin berangkat, maka mereka akan persiapan. Kalau benar-benar ingin haji, nabung, persiapan. Tapi kayaknya nggak mungkin. Jangan pakai logika kita. Dan kita juga berangkat bukan pakai uang kita kok. Itu pakai rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa susahnya kalau Allah mudahkan? Jadi kalau kita benar-benar ingin berangkat, maka kita akan persiapkan. Kalau nggak bisa tahun ini, tahun depan, dan begitu seterusnya. Allah ta'ala alam bisawab. Tapi jangan sampai kita lepaskan momentum tersebut. Ini momentum yang sangat mahal. Itu poin yang perlu kita ingatkan menjelang 10 hari pertama Dzulhijjah, dan benar-benar tancapkan tekad dan maksimalkan waktu yang ada. Hadirin Allah muliakan, kita akan lanjutkan materi kita biidznillah ta'ala. Kembali ke dampak negatif atau dampak positif dari amal perbuatan kita. Dampak positif dari ibadah yang diterima dan dampak negatif dari dosa dan maksiat. Itu pembahasan kita. Dan poin kita adalah bukan hanya nanti di akhirat, tapi sudah terasa di dunia. Itu poin. Dan akan terasa di fisik kita. Akan terasa di fisik kita. Dan itu yang bahaya kalau kita berdosa, dan itu keuntungan kalau kita beribadah dan amal soleh. Makanya nggak diragukan. Ya, sampai kan sebagian orang mengatakan puasa itu membuat menyehatkan. Ya, nggak diragukan itu, jelas. Terus ada yang membedah sholat dari sisi kesehatan. Itu salah satu apa yang akan kita dapat. Tapi kita jangan niat utama kita sholat buat sehat ini. Kita sholat untuk mencari wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu pasti kita dapatkan. Ibadah itu akan berdampak pada tubuh dan pada kehidupan dunia kita sebelum di akhirat. Itu kaidah yang harus benar-benar jamaah dan ibu-ibu pegang baik-baik. Ibadah dan amal saleh pasti berdampak pada kehidupan dunia kita
dan fisik kita sebelum di akhirat, sebelum di alam kubur. Sebagaimana dosa itu pasti ada dampak ke fisik kita dan ke kehidupan kita, kecuali kalau Allah maafkan. Tapi kalau masalah ada dampak, itu jangan pernah lupa. Itu poin besar. Karena banyak orang bermaksiat karena kebalik dalam memahami kehidupan. Makanya sebagian orang bilang, kalau gue nggak lakuin ini, terus gue makan apa dong? Terus anak istri gue makan apa? Nanti kita mati. Jadi yang terbangun adalah stigma menjalankan yang Allah ridhoi dan yang Allah halalkan itu bikin keluarga sengsara. Ini masalah. Ini bahaya. Karena kebalik dalam memahami kehidupan. Gitu, atau ribet banget sih ibadah, padahal nggak ada ribet-ribetnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini penyebabnya karena nggak ngerti bahwa ibadah itu akan berdampak positif. Kenapa banyak orang misalnya ngejaga makanan gitu loh? Banyak ibu-ibu yang diet karbo, nggak makan ini, nggak makan itu. Emang nggak ribet? Emang ada diet nggak ribet? Diet ribet. Kenapa dilakukan? Oh, kebaikan buat tubuh saya. Tubuh itu investasi, salah satu investasi paling penting. Jadi nggak apa-apa. Ya oke. Kalau gitu, ibadah itu salah satu kelebihannya memberikan dampak bagus bagi tubuh. Dan kata Anda, tubuh adalah investasi yang diantara investasi paling bagus. Kalau gitu kenapa nggak jaga ibadah dengan niat karena Allah? Karena Anda kan pasti dapat itu. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita tanamkan. Nah, kita lanjutkan. Disampaikan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa hadha amrun ma'lumun yashtariku fihi wa fil ilmi bihi ashabul basair wa ghairuhum. Ini tuh perkara yang telah diketahui, yang sudah dimaklumi. Maklum dalam bahasa Indonesia itu artinya sudah diketahui bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi maksudnya konsep ini tuh jelas, udah maklum lah, orang tuh udah tahu lah. Orang yang punya ilmu, orang yang punya pengalaman kehidupan itu ngerti bahwa ibadah itu akan berdampak pada kehidupan dunia dan fisik sebelum nanti di akhirat, dan dosa akan berdampak pada kehidupan dunia dan fisik sebelum akhirat. Itu semua diketahui oleh orang punya basir, orang yang punya ilmu, yang punya pengalaman, yang tahu tentang kehidupan. Udah jelas itu, nggak perlu diragukan lagi. Dan nggak ada yang meragukan itu, kecuali orang-orang yang nggak punya ilmu dan nggak tahu kehidupan. Hatta inna rajula at-tayyibal al-barra la tashumu minhu raihatan atau la tushammu minhu raihatun tayyibah wa illam yamassa tiba. Fayadharu tibu raihati ruhihi ala badanihi wa thiyabih. Allahu Akbar. Bahkan di masyarakat itu atau di tengah dalam kehidupan itu ada orang yang baik luar biasa, orang baik gitu, hatinya baik, jiwanya baik, ibadahnya ngerjain yang baik-baik,
hidupnya tuh ngerjain yang baik-baik gitu loh. Itu tercium dari dirinya aroma yang harum, walaupun dia nggak pakai parfum pada saat itu atau belum pakai parfum, tapi baunya wangi gitu. Ada orang kayak gitu, dia nggak pakai parfum tapi baunya wangi. Nabi SAW demikian. Nabi SAW sampai pada titik apa? Nabi SAW sampai titik ludah beliau saja wangi. Itu Nabi SAW sampai di titik itu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ini penting, Mbak atau Mas, kenapa Mas nggak pakai parfum? Mohon maaf ya, aku udah wangi. Ini boleh nggak ibu-ibu? Orang soleh itu nggak mengklaim dirinya soleh, hadirin. Nabi SAW wangi, tapi di waktu yang sama Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pakai parfum apa enggak? Pakai parfum. Parfum itu sunnah Nabi SAW. Tapi tanpa parfum Nabi SAW wangi. Jadi itu jangan salah paham. Sebagaimana juga wanita wanita boleh pakai parfum, tapi jaga pada saat ia keluar dan bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram. Tapi kalau sesama perempuan atau apalagi sama suami, sama anak-anak, pakai parfum. Jangan mengklaim, Mama kok nggak pernah pakai parfum sekarang, Mah? Kamu tuh makanya ngaji, nak, gitu lah. Mama tuh nggak butuh parfum, gitu. Itu nggak boleh. Dan ternyata itu cuma klaim juga, karena anaknya merasa Mama ini agak bau, gitu loh, gitu. Karena memang orang soleh itu nggak mengklaim dirinya soleh. Jadi hadirin Allah muliakan, tetap kita harus jaga aroma. Kecuali kalau wanita ketika dekat atau ketika akan tercium dengan laki-laki yang bukan mahram, itu aja poin Nabi SAW. Dan poinnya adalah luar biasa. Nah, menariknya, mari kita lihat, kok dia bisa wangi sih? Nah, ini jawabannya. Ini penting, jamaah. Kenapa kok dia bisa wangi? Fayadharu tibu raihati ruhihi ala badini wa thiyabi. Ini poin. Karena kata Ibnul Qayyim, disebabkan aroma ruhnya, jiwanya yang bersih dari dosa dan maksiat, yang tidak pekat dengan dosa dan maksiat. Jadi yang kita aroma yang keluar itu dari ruh. Itu. Sebagaimana kalau badan tuh bersih, kan nggak bau. Bau tuh dari mana? Bakteri kan. Gitu. Serum kan demikian. Jadi ruh tuh bersih, nggak bau, bahkan memberikan aroma yang oke. Jadi dari ruhnya. Makanya karena ruh Nabi SAW yang paling bersih, yang paling bertauhid, wangi Nabi SAW. Itu pun belum masih pakai parfum. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa yang paling beliau sukai di dunia ini wanita dan parfum. Hadirin Allah muliakan. Wal fajiru bil aks, dan sebaliknya orang yang pendosa, apalagi pelaku dosa besar, itu
kondisinya kebalikannya. Gitu hadirin. Jadi, dan ada orang-orang atau ada sebagian orang sudah pakai parfum baunya nggak enak, dan ketika direnungkan ternyata dia banyak dosa. Beda dengan orang yang punya penyakit khusus ya, masalah BB. Tapi ini orang nggak punya penyakit khusus, kan dia udah pakai, tetap nggak enak ini. Kenapa? Karena parfum yang teroles atau yang menempel di kulit. Ibu kalau pakai parfum gimana? Nggak diminum kan? Kita pakai parfum di kulit. Itu kalah. Jadi aroma kulit kalah dengan aroma ruh. Itu bisa begitu. Ruhnya kotor, kalah. Nah, kalau Nabi SAW lalu orang-orang soleh, aroma ruhnya wangi, kulit pakai parfum, kuadrat jadi wanginya. Gitu. Jadi ruhnya wangi, kulitnya wangi, kuadrat. Masya Allah. Dan itu gimana ya? Ini bukan khurafat, ini real, ini keterangan para ulama dan orang-orang yang hatam kehidupan tuh ngakuin iya ya. Luar biasa jemaah. Kan itu menunjukkan akan ada pengaruh. Mari kita wal mazkum alladhi asabahu al-hawa la yashummu illa hadha wala hadha bal zukamuhu yahmiluhu ala al-inkar. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. Kita lanjutkan. Wal mazkum, kata Ibnu Qayyim, adapun orang yang lagi sakit gitu, sakit flu misalnya, itu dia nggak bisa, seringkali dia nggak bisa mencium ini dan itu, nggak bisa cium. Bal zukamu yahmilu 'ala al-inkar, bahkan sakit flu-nya itu akan membuat dia mengingkari, enggak ada wangi apa-apa. Itu poin. Jadi kalau kita lagi sakit, kita nggak bisa nyium aroma yang indah atau aroma yang wangi ya, yang harum. Begitu juga dengan kalau hati kita yang sakit, ruh kita yang sakit, nggak bisa. Dampaknya itu jelas, berdampak jelas. Dan inilah fasul khitab, inilah penjelasan yang gamblang dalam masalah ini. Jelas sudah. Sebagaimana fisik bisa sakit, hati bisa sakit. Dan sakitnya hati dengan maksiat. Dan akan mempengaruhi yang lain. Kan kata Nabi, idza salahat salahal jasadu kulluhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila hati itu baik, maka anggota tubuh yang lain akan baik. Wa idza fasadat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hati itu rusak, hati itu sakit, bahkan hati itu mati, maka rusaklah anggota-anggota badan yang lain. Itu poin. Hati itu memberikan pengaruh kepada fisik, coba. Memberikan pengaruh pada fisik. Itu poin. Wallahu ta'ala bisawab. Saya rasa cukup dan menarik sekali untuk direnungkan. Jadi
kalau ibu-ibu benar-benar ingin tampil paripurna, kan wanita tuh kan penampilan fisik tuh udah inilah sensitif banget, pentingnya luar biasa, perhatian penuh. Ya udah, berarti butuh fisik yang bersih dan roh yang bersih, hati yang bersih. Kita butuh butuh tubuh yang terjaga dan hati serta roh yang terjaga, sehingga dari dua sisi disitulah puncak dari kecantikan dan tubuh yang paling ideal ketika dua bersatu, roh dan hati yang bersih dan termaintain dengan baik, lalu ditambah roh dan hati yang bersih dan termaintain, lalu digabungkan dengan tubuh fisik yang bersih dan termaintain dengan baik. Itu yang harusnya. Karena real kok. Saya ingin tanya sama ibu-ibu nih, stres itu mempengaruhi kecantikan seorang wanita nggak? Pengaruh. Oke. Penyebab stres apa? Kurang zikir. Penyebab stres itu kurang zikir, kebanyakan mikir. Nah itu tuh stres kita. Coba aja. Kalau kita kurang zikir, kebanyakan mikir, stres kita. Jadi kurang beramal soleh. Ya, zikir kan ibadah. Zikir ibadah amal soleh. Ketika kurang, stres. Ketika stres, nggak cantik. Gitu. Harusnya mikirnya gitu dong. Ibu-ibu mau mau pakai treatment apapun, mau pakai cantik, kalau stres udah deh. Baru kemarin treatment, sekarang udah jerawatan misalnya, datang lagi ke dokternya, mbak tuh stres ya. Nah itu masalahnya lah. Ini tuh makanya kata Ibnu Qayyim, ini bukan hal pelik yang memahami itu butuh perenungan 20 hari 20 malam, itu nggak perlu begitu. Ini simpel aja ini loh, bahwa ibadah itu akan pengaruh ke fisik, pengaruh ke kecantikan. Simpel itu, sederhana itu, gampang banget lah. Ada banyak wanita untuk ngejaga kecantikan benar-benar habis-habisan, ratusan juta. Treatment A, treatment B, dan nggak cukup di dalam negeri, di keluar negeri gitu. Dia lupa selama dia stres, selama dia depresi, dia nggak akan sampai ke puncak kecantikan, nggak akan. Bahkan bisa jadi sia-sia. Jadi nggak boleh Ustaz. Silakan treatment asal atau kecantikan mbak tidak digunakan untuk cara yang atau hal yang salah. Kecantikan untuk suami atau untuk yang dibolehkan oleh syariat. Tapi kalau benar-benar ingin puncak, the ultimate misalnya, mbak nggak bisa melupakan kesehatan ruh. Itu inti. Itu inti. Itu poin. Sebagaimana ibu-ibu juga jangan salah paham, lalu gampang judge seseorang. Begitu ngeliat temennya jerawatan, kurang ibadah lo. Hadirin, jerawat itu faktornya lebih dari satu.
gampang memvonis orang gitu. Percuma lo ngaji jerawatan, ini nggak ada hubungannya. Jerawat ada lebih dari satu faktor. Tanya dokter kulit lah kalau nggak percaya. Ini yang perlu kita jawabkan. Allah ta'ala misal. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim, Ustadz beserta tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang ibu dari 3 anak. Saya jatuh hati dengan partner kerja saya. Suami tahu, alhamdulillah ia berbesar hati untuk menerima kenyataan ini. Namun saya masih sulit untuk melupakan lelaki tersebut. Hal ini membuat saya tersiksa dan sulit move on. Atas perintah suami, saya telah resign dan menjalankan kehidupan normal. Bagaimana agar saya bisa melupakan semuanya? Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan. Alhamdulillah afana mimma ibtalaha bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Hadirin Allah muliakan, dijelaskan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam masalah isyak. Masalah jatuh cinta terlarang itu karena kurangnya kita dan lalainya kita mengingat Allah. Kurangnya kita mengingat Allah Ta'ala dan lalainya kita dalam mengingat Allah. Maka solusinya kita harus rubah pola. Dan banyak ingat sama Allah Ta'ala. Dan fokus sama Allah Ta'ala. Lalu yang berikutnya, sibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat. Hal yang diridhai oleh Allah. Lalu yang terakhir, banyak doa kepada Allah Ta'ala agar Allah menolong kita dari kondisi seperti ini. Ini hal penting dalam masalah ini. Dan sekali lagi, masalah ini obat terbaiknya itu tauhid, Ibu. Benar-benar mengesahkan Allah, fokus sama Allah. Dan habiskan hidup ini dalam hal-hal yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ibnul Qayyim, para ulama, ustadz jamaah, ustadz keluarga jamaah dan kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Mohon nasihatnya. Saya sedang dihadapkan dengan masalah yang urgent, tapi saya tidak tahu harus menempuh sebab-sebab apa agar masalah tersebut terurai. Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang harus saya lakukan agar Allah memberikan taufik hidayahnya terkait yang saya lakukan. Terima kasih, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Yang pertama, kembali kepada Allah, doa kepada Allah, doa banyak doa lah. Ista'inu bis-sabri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita
kita minta tolong sama Allah. Yang kedua, jaga sholat. Wasta'inu bis-sabri was-salat, jaga wasta'inu bis-sabri was-salat, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sholat itu akan membuat Allah tolong kita. Terus yang ketiga, sabar dalam arti sabar agar apapun yang terjadi kita on track, kita di atas jalan Allah, jangan pakai cara yang diharamkan. Terus kalau kita nggak tahu atau kita clueless, maka disitulah firman Allah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah berfirman, Allah berfirman, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Bertanya kepada pakarnya, baik orang yang punya ilmu secara teknis, baik orang yang atau sosok yang tahu halal haram dan mengetahui mana jalan Allah dan mana jalan syaitan. Itu poin. Jadi perlu bertanya dan harus berjuang untuk bertanya. Ya gini loh hadirin, ada banyak orang ketika fisiknya sakit dan dia nggak tahu ini sakit apa ya. Coba ke dokter di Indonesia, diagnosa juga nggak tegak, nggak tahu ini sakit apa, bingung deh, clueless. Orang-orang kayak gitu yang punya uang, apakah dia pasrah? Enggak, dia akan pergi ke luar negeri untuk tahu ini ada apa, ini bukan hanya bagaimana penyembuhan, saya ini sakit apa sih, setelah ketahuan sakit apa, bagaimana penyembuhannya atau bagaimana pengobatannya. Nah kalau untuk sakit fisik kita bisa seberjuang itu sampai keluar negeri, sampai ngejar ini ngejar itu. Ada yang 1 bulan di rumah sakit di luar negeri untuk melakukan general check up. Untuk ini ada yang seminggu, ada yang 2 minggu di luar negeri hanya untuk general check up aja. Semua dijalani. Lalu ada konsekuensi, jadi extend tambah lagi seminggu. Itu untuk fisik bisa. Lalu bagaimana untuk akhirat kita? Kalau kita clueless, kita harus berjuang cari tahu dan cari orang-orang yang bisa menjelaskan kepada kita tentang solusi. Itu poin. Dan jangan pasrah. Allah kasih kita kecerdasan, Allah kasih kita kemampuan. Coba cari lah. Sebagaimana kita berjuang kalau ada masalah dengan kesehatan kita atau kesehatan fisik kita. Allah ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.